Pertanyaan pertama, apakah satu-satu dulu ya, satu aja cukup ya. Ini juga panjang ini jawabannya. Mohon maaf. Pertanyaannya, apakah benar kita masuk surga karena rahmat Allah dan bukan karena amalan kita? Saya katakan bahwasanya amal soleh merupakan sebab masuk surga. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan akan hal ini. Kalau kita buka Al-Quran, semuanya isinya tentang amal soleh dengan surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga Firdaus. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga dengan sebab apa? Amalan kalian. Wa yubashshiral ladzina ya'maluna wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang beramal soleh, bagi mereka ganjaran yang indah yaitu surga, makithina fihi abada. Mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Artinya apa? Sudah perkara yang ma'ruf bahwasanya surga, amal soleh merupakan sebab untuk apa? Masuk surga. Bahkan bukan cuma sebab untuk masuk surga, bahkan sebab sebagai barometer bagi Allah untuk menentukan derajat orang di surga. Walikullin darajatum mimma amilu, bagi masing-masing derajat sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Allah Maha Adil. Allah tidak akan samakan antara orang yang salat malam dengan orang yang tidak salat malam. Allah tidak akan samakan orang yang rajin bersedekah dengan orang yang tidak bersedekah. Allah tidak akan samakan. Kalau sama-sama masuk surga, maka tingkatannya apa? Berbeda. Apa yang membuat Allah menjadikan surga mereka berbeda? Karena apa? Amalan. Ini jelas. Dan metode tafsir yang benar, kalau ada, jadi Allah menurunkan ada ayat-ayat yang muhkam, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba, minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Di antaranya ada ayat-ayat yang jelas, yang muhkam. Wa ukharu mutasyabihat. Jadi antaranya ada ayat-ayat yang kurang jelas. Yang muhkam ini yang jelas maknanya tidak bisa ditarik ulur, jelas maknanya demikian. Orang lihat di zahirnya sudah mengerti. Adapun yang mutasyabihat maknanya ambigu, bisa tarik ulur. Orang bisa menafsirkan dengan seenak dia. Maka metode tafsir yang benar, kalau ada ayat-ayat yang kurang jelas, dan ini jarang, kita kembalikan kepada ayat-ayat yang jelas. Maka ayat yang kurang jelas ini kita kompromikan dengan ayat-ayat yang sudah jelas. Ini metode tafsir yang benar. Bukan sebaliknya, ayat-ayat yang begitu banyak jelas kita buang supaya dikompromikan dengan yang kurang jelas. Ini penafsiran yang batil seperti ini. Dan itulah penafsiran Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah terkadang berpegang dengan satu hadis saja, semua ayat mereka buang. Harusnya hadis ini dikompromikan dengan ayat yang begitu banyak, bukan sebaliknya. Bukan ayat yang banyak, hadis yang banyak mereka buang gara-gara satu hadis. Oleh karena kalau kita lihat Murji'ah, kemudian Mu'tazilah, Khawarij berpegang dengan satu hadis saja. Satu hadis, dua hadis, kemudian begitu banyak ayat mereka buang semuanya. Ini cara penafsiran yang keliru. Ini cara penafsiran Ahlul Zaig. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha min." Adapun orang-orang dalam hatinya kesesatan, kecondongan, maka dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi saya katakan tadi, ayat-ayat tentang bahwasanya amal sebab masuk surga sangat banyak. Taib. Sekarang ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi. Tidak seorang pun di antara kita, tidak seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan amalannya. Dengan amalannya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Kau juga tidak masuk surga dengan amalanmu? Kata Rasulullah SAW, wala ana, saya juga tidak masuk surga dengan amalan saya. Walakin an yataghammadani Allah bi rahmatihi. Tapi saya masuk surga karena rahmat Allah. Ini hadis dalil bahwasanya Rasulullah dijamin surga. Dia menjadikan hadis ini sebagai dalil Nabi tidak dijamin masuk surga, padahal di ujung hadis Nabi mengatakan, saya masuk surga bukan amalan saya, tapi dengan apa? Rahmat Allah. Intinya masuk surga. Mau dengan amal atau dengan rahmat, intinya Nabi mengatakan, saya masuk surga dengan rahmat Allah. Berarti Nabi terjamin masuk surga. Dan aneh bagaimana Nabi tidak terjamin masuk surga. Nabi yang menjamin sahabat masuk surga. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, di surga. Ali di surga. Ya, Abdurrahman bin Auf di di surga. Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Sa'ad bin Waqqas di surga. Kemudian Nabi mengatakan, saya tidak terjamin. Kan lucu. Ini semua saya jamin surga, kalau saya tidak. Gimana? Dia mengatakan, wahai Bilal, saya dengar sendalmu di surga. Oh iya, tapi kamu tidak terjamin, saya aja ya Rasulullah. Kan gimana? Bilal Rasulullah jamin masuk surga, dia tidak terjamin. Rasulullah sendiri tidak terjamin. Ini penghinaan terhadap Nabi SAW.
Nabi mengatakan pintu surga tidak terbuka kecuali yang ngetuk siapa? Ngetuk Nabi SAW. Kemudian Nabi tidak terjamin masuk surga. Ya ikhwan, kalau Nabi saja tidak terjamin masuk surga, apalagi antum-antum ini. Ini repot. Di antara dalil bahwasanya Allah menjamin Rasulullah masuk surga dalam surat Al-Fatah, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Allah menjamin bahwasanya dosa-dosa Nabi yang telah lalu dan akan datang semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, maka masuk surga otomatis. Makanya antum lihat dalam masalah puasa, tidak ada, Allah mengatakan Rasulullah SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah tidak mengatakan, Rasulullah SAW tidak mengatakan masuk surga. Tapi kita sudah paham, kalau sudah diampuni dosa-dosa berarti masuk surga. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berarti kalau diampuni dosa-dosa berarti otomatis masuk surga. Oleh karenanya hadis yang sering disebutkan oleh para khutbah, para khatib, Ramadan terbagi menjadi 3. 10 malam pertama adalah rahmat, 10 malam kedua adalah ampunan, 10 malam ketiga adalah apa namanya? Itqun minan nar, pembebasan dari neraka jahanam. Maka itu hadis yang secara sanad lemah dan secara makna adalah mungkar. Mungkar dengan hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi wa ta'aqqa minan niran wa dzalika kullu lailah." Setiap malam Allah bebaskan orang-orang dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Karena kalau dibagi 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua maghfirah, 10 malam ketiga bebas dari neraka jahanam. Ya, kalau ada orang puasa kemudian baru meninggal di 10 malam pertama, baru dirahmati belum diampuni, kan repot. Kemudian dia kata meninggal di 10 malam kedua, baru diampuni belum bebas dari neraka jahanam. Ini batil seperti ini. Kenapa? Karena pengampunan dan rahmat dan bebas dari neraka jahanam dan masuk surga satu paket. Orang kalau diampuni sudah jelas, diampuni dosa-dosanya berarti sudah jelas masuk apa? Surga. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam surat Al-Fatah bahwasanya Allah telah menjamin Rasulullah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang, berarti Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Taib, kita kembalikan kepada hadis tadi. Rasulullah SAW mengatakan tidak akan seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalannya. Kata para ulama, sekarang kita sudah banyak ayat-ayat yang muhkam, hadis-hadis yang muhkam menjelaskan bahwasanya amal merupakan sebab masuk surga. Bahkan amal merupakan sebab tingkat-tingkat orang di surga. Lantas bagaimana dengan hadis ini? Maka cara penafsiran yang benar, hadis ini dikompromikan dengan ayat-ayat yang sudah muhkam. Maka para ulama jelaskan, maksud dari hadis ini, tidak seorang pun masuk surga dengan amalannya, maksudnya amal dia bukan merupakan tiket untuk bayar surga. Amal seorang bukan tiket untuk bayar surga. Ya ikhwan, tadi sudah kita jelaskan tentang bidadari. Bidadari yang antum akan, kalau antum masuk surga, antum akan nikmati bidadari yang begitu sempurna. Yang antum akan nikmati selama-lamanya. Sementara ibadah antum cuma sebentar. Antum ibadah berapa tahun sih? Sebentar. Antum mungkin sadar baru umur 30 tahun baru sadar. Ada yang sadar baru 40 tahun. Ada yang baru ngaji baru sebentar. Sebelumnya kacau balau. Ya. Mungkin taruhlah antum beribadah 50 tahun. Ibadah terus, sholat malam terus. Apakah amalan antum bisa buat bayar surga? Enggak bisa. Belum lagi sholat antum begitu, tidak khusyuk, mikir macam-macam. Belum lagi sedekahnya cuma sedikit, pelit-pelit gitu, terus membayar surga. Ya ikhwan, belum lagi dibarengi dengan ghibah, dengan namimah. Ya. Terus ini amalan antum membayar surga? Tidak cukup. Untuk bayar bidadari yang selama-lamanya, amalan antum, sujud antum, ruku antum tidak cukup untuk bayar bidadari. Satu bidadari saja, belum lagi 70 bidadari. Tidak cukup amalan antum. Oleh karenanya maksudnya, tidak seorang pun kalian masuk surga dengan amalannya, maksudnya amalan tersebut bukanlah tiket untuk masuk surga, bukan untuk bayar surga. Tetapi amalan tersebut merupakan sebab yang mendatangkan rahmat Allah untuk memasukkan antum ke dalam surga. Itu maksudnya. Jadi yang benar, seorang masuk surga dengan rahmat Allah dengan sebab amal soleh. Itu jawabannya. Saya ulangi, seorang masuk surga dengan rahmat Allah dengan sebab amal soleh. Atau seorang masuk surga dengan sebab amalnya yang menyebabkan datangnya rahmat Allah sehingga dia masuk surga. Pertanyaan berikutnya, mohon penjelasan apakah kita menginginkan kehidupan dunia apabila kita menginginkan kehidupan dunia yang lebih baik daripada sekarang secara ekonomi? Apakah ini juga
melalaikan kehidupan akhirat? Tidak. Saya katakan tadi seorang boleh ya, makanya meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan boleh kita berdoa minta apa? Rezeki. Ketika setelah salat subuh kita mengatakan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allah menyuruh kita cari rezeki dalam banyak ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Dan jika telah selesai salat Jumat, maka bertebaran di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi cari rezeki tidak apa-apa. Nambah rezeki tidak apa-apa, namun yang tidak boleh adalah lupa dari akhirat. Oleh karenanya kalau orang cari rezeki namun banyak ingat Allah, maka ini yang terbaik. Allah juga mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang telah menjadikan bumi tunduk bagi kalian. Maka berjalanlah kalian di penjuru bumi. Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah rezeki. Boleh. Namun ingat, wa ilaihin nusyur. Kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari rezeki, ingin kondisi lebih baik tidak jadi masalah. Yang tidak boleh adalah membuat dunia tersebut melalaikan kita. Dan saya ingatkan para hadirin, kita memang berusaha mencari rezeki, namun ada suatu tahapan yang kita sudah cukuplah. Milikilah sifat qanaah. Kita ingin punya rumah bagus, nah apa? Tapi kalau sudah punya rumah mewah, punya rumah bagus, maka jangan berangan-angan lagi lebih daripada itu. Kenapa yang membinasakan banyak orang di bumi ini adalah sikap memperbanyak. Makanya Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian berlomba-lomba untuk memperbanyak. Artinya apa? Sebenarnya sudah cukup, namun ingin banyak terus, enggak mau kalah. Ini yang bikin habis waktu. Antum sudah punya rumah, sudah alhamdulillah, sudah rumah sudah bertingkat, sudah cukup anak-anak semua. Wah, pingin lebih mewah lagi. Ini bikin habis waktu, bikin bangun rumah itu butuh waktu, butuh mikir, buku macam-macam. Kalau uang kita sedekahkan kan alhamdulillah. Sudah punya mobil, sudah enak dipakai, masih pingin lagi punya mobil lain. Buat apa? Ya hobi aja. Ya hobi enggak apa, tidak dilarang. Tapi ingat, seandainya ini digunakan untuk mikir mobil, kita gunakan untuk mikir akhirat, maka akan menambah keindahan di akhirat kelak. Saya bilang tidak haram, ya, tidak haram kita punya mobil berapa, punya rumah yang mewah, tidak haram. Yang penting jangan sampai terlalaikan dari akhirat. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena akan kita tinggalkan semuanya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan yatba'ul mayyit thalatha, ya, fayarji al-ithnan wa yabqa al-wahid. Kata Rasulullah SAW bahwasanya orang tatkala meninggal dunia diikuti oleh 3. 2 kembali, 1 tetap. 3 tersebut apa? Istrinya, anaknya, ahluhu, istrinya, anaknya. Yang kedua adalah maluhu, hartanya, itu diantaranya budaknya, ikut mengiring jenazahnya. Dan yang ketiga adalah amaluhu, amalnya. Yang 2 kembali, istrinya, anaknya kembali, tidak ikut dikubur sama dia. Antum punya istri katanya cinta mati, waktu antum mati bilang, "Ayah, nanti kalau saya mati dikubur sama saya." Oh, enggak mau dia. Meskipun dia ngaku cinta mati sama antum, dia tidak mau dikubur sama antum. Begitu antum meninggal, mungkin dia kawin lagi, wallahu alam. Dan boleh kan? Masa antum pesan sama istri antum, kalau saya mati jangan kawin lagi? Ya enggak kan? Terserah dia mau kawin lagi boleh. Ya. Kemudian semua hartanya antum tinggalkan. Tidak ada harta yang ikut sama antum. Mobil mewah, rumah mewah, semuanya akan ditinggalkan. Tetapi kapan yang ikut sama antum adalah amal antum. Oleh karenanya harta yang kita gunakan fi sabilillah, sesuai dengan jalan yang Allah tunjukkan, untuk nafkah keluarga, untuk beribadah, untuk haji, untuk umrah, untuk bangunan masjid misalnya, untuk fakir miskin, itulah yang akan berubah menjadi amalan soleh yang menyertai antum dalam kuburan. Oleh karena dalam hadis, tatkala Nabi SAW menyembelih kambing, kemudian Nabi menyuruh istri-istrinya untuk membagi-bagikan kambing tersebut. Setelah dibagi-bagikan, Nabi bertanya kepada Aisyah, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing tersebut? Maka Aisyah mengatakan, ya, ma baqiya minha illa katifaha, illa katifuha. Tidak ada yang tersisa dari kambing tersebut, semuanya sudah dibagi ya Rasulullah. Yang tersisa cuma pundak kambing belum dibagi. Ini yang belum dibagi-bagikan. Maka Nabi mengatakan, baqiya kulluha illa katifaha. Kata Nabi, justru sebaliknya, seluruh yang dibagi itu yang tersisa. Yang belum dibagi itu yang tidak tersisa. Ini ajaran dari Nabi SAW. Apa yang kita infakkan, ya, di jalan Allah, itulah yang tersisa bagi kita, jadi amal soleh kita dan akan membela kita di akhirat. Dan apa yang tidak kita bagi-bagi, yang tidak kita gunakan di jalan Allah, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat. Allah alam bisawab. Ada yang mau tanya langsung? Ustaz, sampai jam berapa Ustaz? 6.15.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menarik sekali uraian satu tema, walaupun mukaddimahnya tadi berkaitan dengan bahwa dunia itu ya seperti daun kelor lah gitu ya. Nah, tapi dalam tema tadi pesona akhirat ini membuat saya merubah tema menjadi keyakinan, merubah keyakinan dunia menjadi keyakinan ke akhirat. Yang jadi pertanyaan berkaitan dengan ayat surahnya lupa. Wabtaghi fima ta'allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu uraian Ustaz tadi. Tapi di lain pihak kita ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Sepertinya 50-50. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang mengatakan bahwasanya kita berusaha menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. Ini pertanyaan yang tidak tepat. Ya, dunia ini hanyalah sementara, namun dunia harus kita lewati. Yang benar, dunia harus kita lewati, tidak mungkin kita hindari. Jadikanlah dunia itu sebagai ladang akhirat. Ya. Dan 50-50 terus baginya juga bagaimana? Maksudnya secara waktu atau secara apa? Atau secara duit? Saya punya gaji 1.500.000 untuk masjid, 500 buat istri. Maksudnya begitu? Susah juga kita membagi 50-50 ini. Oleh ini pendapat yang keliru. Maksudnya adalah kita minta kebaikan di dunia, yaitu kebaikan yang mendatangkan keberkahan, yang tidak melupakan kita dari akhirat. Ya. Jadi dunia itu sebenarnya tidak tercela dari zatnya. Ini sebagaimana penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali. Dunia itu tidak tercela dari zatnya. Tapi dunia itu tercela dari para pelaku dunia tersebut. Kenapa? Karena orang-orang tinggal di dunia lalai dari akhirat, maka mereka tercela. Tetapi tatkala dunia tidak melalaikan dia dari akhirat, maka tidak tercela. Silakan dicari. Begitu banyak dalil akan kemuliaan orang yang kaya. Namun orang kaya tersebut tidak lupa dengan akhirat. Lihat kata Nabi SAW, La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahu malan. Allah, orang yang pertama, orang berikan dia harta. Ya, maka dia pun menghabiskan hartanya di jalan Allah. Ini orang yang pantas untuk kita cemburui. Yang kedua, rajulun atahullahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yaitu seorang yang diberikan ilmu, maka dia berhukum dengan ilmu dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ya. Ini dua orang berhak kita, apalagi kalau ada kerjasama di antara dua ini, antara ustadz dengan orang kaya, maka ini yang terbaik untuk dakwah. Oleh karenanya, terkadang saya katakan, terkadang para dai cemburu dengan orang-orang yang memiliki harta. Kenapa? Saya katakan kenapa? Terkadang misalnya ada seorang dai ingin berdakwah di kampung. Dia datang ke sama orang kaya. Aduh, saya tidak ada duit mau ke kampung itu. Ya udah, ini ambil duit buat naik pesawat, buat gajimu selama sebulan, buat bagi-bagi sama penduduk kampung. Akhirnya dia pun pergi berdakwah. Tatkala sampai dia berdakwah di sana, dicaci maki sama penduduk kampung, diomelin, dimacik kata-katain, ya. Sementara yang punya duit santai-santai di rumah sama istrinya. Dia dapat pahala, yang kasih duit juga dapat pahala. Yang sana setengah mati dimarah-marahin, yang punya duit santai-santai, ya enggak? Pahalanya sama enggak? Sama-sama dapat pahala. Kalau enggak ada duit dia enggak bisa dakwah. Iya atau tidak? Terkadang makanya enak aja dia dikasih duit, dia yang dapat pahala, kita yang setengah mati, tapi dapat pahala juga. Oleh karenanya, kenapa Rasulullah SAW tatkala pertama di awal dakwah Allah beri taufik dia menikah dengan janda yang kaya, Khadijah, karena butuh apa? Dakwah itu butuh dana. Demikian juga kenapa Nabi SAW sahabat pertama masuk Islam Abu Bakar orang kaya. Kenapa? Tatkala itu butuh duit untuk membebaskan budak-budak yang miskin-miskin. Butuh duit, dakwah ini butuh dana. Makanya Nabi mengatakan tidak ada kecemburuan kecuali kepada dua orang. Dari sini kita tahu bahwasanya dunia itu tidak tercela secara zatnya. Kalau orang punya harta kaya namun dia orang yang suka dermawan, maka dia mulia. Namun jangan kita bilang istilah harus bagi dua, 50-50%. Rugi bagi dua, 50% buat dunia, 5% buat apa? Akhirat. 100% buat akhirat. Yang benar 100% buat akhirat, tapi dunia sarana. Dunia apa? Sarana. Oleh karena Allah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Carilah akhiratmu, jangan lupa duniamu. Sekarang dibalik sama orang, carilah duniamu, jangan lupa akhiratmu. Beda atau tidak? Beda antara Allah mengatakan, "Carilah akhiratmu, jangan lupa duniamu." Dengan carilah duniamu, jangan lupa akhiratmu. Seakan akhirat kalau sempat aja. Tidak benar. Jadi kita katakan dunia ini sarana untuk 100% untuk akhirat. Antum mengurus anak, cari harta, ngurus anak, cari harta, bangun rumah untuk istri anak. Ini juga ladang akhirat. Belikan mobil untuk sarana anak-anak ke sekolah. Ini juga ladang akhirat. Kalau keniatkan untuk Allah, maka semuanya menjadi akhirat. Yang benar 100% untuk apa? Akhirat, dengan menjadikan dunia sebagai sarana, namun bukan berarti harus harus jadi gembel, enggak ya. Ya, seorang yang berusaha cari rezeki, semakin dia punya rezeki banyak, dia berinfak, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ada lagi yang tanya? Ini pertanyaan, apakah surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan orang-orangnya? Iya, surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalannya, bukan orangnya, tapi apa? Amalannya. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing derajat sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Ya, surga bertingkat-tingkat, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena tatkala kita minta surga, mintalah surga Firdaus, surga yang tertinggi. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin titipan pertanyaan dari akhwat Ustaz. Dari akhwat. Iya, Masya jadi Allah. banyak kita jelaskan masalah kenikmatan surga, salah satunya adalah bidadari Ustaz. Dan setiap orang laki-laki itu mendapatkan banyak bidadari di sana yang siap untuk melayaninya. Terus untuk akhwat sendiri apa Ustaz? Apakah ada bidadara juga di sana? Terima kasih Ustaz. Ini para pemerhati akhwat. Masya Allah. Ya, kita katakan bahwasanya yang ada dalilnya, laisa fil jannati a'zab. Tidak ada di surga itu orang yang bujangan, enggak ada. Semua orang di surga, laki-laki dan perempuan, tidak ada yang bujangan. Kalau ada wanita yang masuk surga sementara suaminya enggak ada, maka Allah akan nikahkan dengan lelaki yang lain. Apakah Allah akan menciptakan lelaki yang tampan sebagaimana bidadari? Wallahu a'lam bishawab. Ataukah Allah akan menikahkan dia dengan para lelaki lain yang sudah masuk surga? Ya, yang jelas tidak ada wanita yang bujangan. Semuanya akan menikah. Dan kita katakan bahwasanya dalil-dalil menunjukkan bahwasanya seorang laki akan bersama dengan istrinya. Kalau istrinya masuk surga, maka akan bergandengan dengan suaminya. Sehingga suaminya memiliki istri dari dunia dan juga bidadari-bidadari. Tidak sebaliknya seorang wanita memiliki 10 suami misalnya, tidak ada dalilnya seperti itu. Karena Allah masalah kenikmatan kan masalah kepuasan. Kenikmatan itu masalah apa? Kepuasan. Ya, Allah tidak menjadikan hasrat wanita di sana ingin punya 10 lelaki, tidak. Ya. Tapi cukup dia dengan suaminya yang ada di surga, maka dia akan merasa kebahagiaan. Jangan pikir juga nanti saya cemburu sama bidadari, tidak. Rasa kecemburuan sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenikmatan di surga bukan cuma itu saja. Terlalu banyak kenikmatan yang lainnya, ya, yang nanti bisa dilihat tatkala di surga. Yang penting masuk surga dulu. Ya. Iya. Ya, karena kalau sudah masuk surga, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada sedih, tidak ada mangkel, tidak ada ngambek. Pokoknya udah masuk surga, udah bahagia. Yang penting masuk surga dulu. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan di lain kesempatan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.